Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Bismillah Zakirin. Petia. Hadir, Bapak. Kemudian Hilmi. Hilmi ada. Siti Nur Hadir, Fasikoh. Pak. Hilza. Hilza tadi. Hadir, Pak. Oh, ya. Randi. Randi ada. Ratna Malasari. Hadir, Pak. Manda Natania. Manda Abi. Manda hadir, Bapak. Abi. Abi hadir, Pak. Manda ada. Manda ada. Tadi Manda. Hadir, Pak. Mana? Pak, mohon maaf, Hilmi hadir, Pak. Siapa? Hilmi, Pak, Hilmi. Ini bentar. Bentar ya. Sekarang kuliah kuliah ke-9 ya hari ini. Risiko suku bunga Indonesian Model. Jadi minggu lalu kita sudah membahas risiko suku bunga bagian pertama ya. Itu menggunakan apa? Repricing model sama maturity model. Dan mereka itu ada kelemahan, tinggal kelemahan apa? eh, yang pertama deteksi kelemahan model kedua. Dan sekarang model ketiga mengatasi kelemahan model kedua. Yang kedua itulah maturity model. Jadi ini model yang digunakan juga dalam mengukur siklus suku bunga. Jadi suku bunga itu muncul karena apa? Karena ada pergerakan suku bunga di pasar uang ya, sehingga menyebabkan potensi kerugian bagi perbankan. Potensi ruginya apa? Seperti misalnya eh,
adanya perbedaan apa jumlah aset yang sensitif terhadap suku bunga dengan utang sensitif terhadap suku bunga, ya, yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, karena ada perbedaan tempo, ya, durasi itu juga menyebabkan terjadi perubahan. Nah, kemarin sudah disampaikan bagaimana mengatasi kerugian suku bunga itu. Eh, ada beberapa cara kemarin. Korporate, ya, kalau lihat imunisasi, ya berarti samakan aja kan. Jumlah di tempo, aset sama utang sama, dari tempo sama gitu. Nah, kita lihat durasi model itu apa itu durasi model, ya, definisi nanti dan formulasi. Jadi duration itu merupakan alat ukur, ya, sensitivitas aset dan liability terhadap perubahan suku bunga, ya, yang lebih lengkap daripada model maturity yang sebelumnya, maturity model. Karena duration model ini memasukkan perhitungan waktu perolehan semua cash flow maupun masa jatuh tempo. Jadi jatuh tempo sama cash flow, dan juga ada perubahan apa suku bunga kan, ada pasar juga, ya, masuk ke dalam. Jadi lebih lengkap, ya, dibandingkan model repricing gap sama maturity model yang kita sampaikan di kuliah sebelumnya itu. Ya. Nah, sensitivitas itu bisa dilihat bagaimana terjadi perubahan suku bunga terhadap eh, apa eh, perubahan net interest income, net interest income. Jadi kalau suku bunga naik 1%, berapa dampak terhadap perubahan suku bunga net interest income. Nah, kalau sensitif berarti durationnya itu apa eh, bisa dikatakan lebih tinggi, ya, tinggi bukan durasi sensitif. Kalau pendek sensitivitas lebih kecil, ya. Kalau di repricing gap itu sensitivitas apa repricing gapnya itu, akumulasi gap itu kalau makin tinggi mungkin sensitif, ya. Jadi kalau sensitifnya nol artinya perubahan suku bunga tidak berdampak pada nilai interest income, ada kerugian diperoleh. Itu terjadi kalau tadi imunisasi terhadap risiko, ya. Nah, durasi itu sebenarnya kalau sudah lihat, kalau saudara jurusan konsentrasi keuangan, durasi itu bisa lihat di mata kuliah investment. Bukunya terkenal itu kadang Gruber investment. Tapi kadang mahasiswa pakai buku Indonesia, pakai buku Tender Lilin atau bisa di situs buku-buku di internet itu, ya. Nah, durasi itu apa durasi? Durasi itu sebenarnya eh, hasil dari hasil sigma cash flow dikali di diskon faktornya. Yang pertama, kedua, ketiga dikali T, T. Itu renumeratornya. Denominatornya adalah present value dari eh, sekuritas itu. Di sini dalam hal ini adalah obligasi. Durasi itu hanya obligasi, ya, obligasi bond. Ya. Kalau kalau eh, saham sama mata uang tidak ada durasi, tidak ada durasi. Durasi itu ada obligasi, obligasi. Jadi kalau perusahaan itu membeli obligasi, itu bisa dihitung dampak suku bunga dari obligasi berapa kira-kira jumlahnya. Atau bisa juga eh, pakai alternatif lain yang bukan obligasi, tapi yang berbunga, ada jangka waktunya. Bisa juga ada durasi, ada bunga, ada jangka waktu, ya. Kemudian ada nominalnya gitu. Bisa hitung durasi, tidak hanya obligasi aja sebenarnya.
Soalnya kredit itu bisa dihitung durasi juga. Kredit bisa dihitung durasi berapa duration. Jadi D itu durasi dalam setahun per tahun. Itu dalam setahun ya. Kemudian CF itu cash flow yang diperoleh sekuritas pada akhir periode T. Jadi kalau T itu kan eh, periode terima kupon kan. Jadi bisa 6 bulanan, bisa tahunan kan T. Bisa periode 6 bulan, bisa tahunan T itu. Nah kalau diskon faktor T itu kan itu menggambarkan eh, yield tahunan, yield tahunan atau bunga yang berlaku di pasar gitu. Ya, diskon faktor. Jadi kalau bunganya 5% setahun ya, berarti diskon faktornya 1 dibagi 1 tambah 5% pangkat 1 diskon faktornya. Kalau bunga di pasar 6%, berarti diskon faktor tahun pertama 1 dibagi 1 tambah 6% pangkat 1. Kalau diskon faktor tahun kedua 1 bagi 1 tambah 5% pangkat 2 dan seterusnya. Jadi satu di lebih enak itu pakai tabel gitu, pakai tabel. Ya. Nah, riba itu present value. Jadi CF kali diskon faktor itu sama present value. Sehingga durasi itulah diskon present value masing-masing T dikali T-nya dibagi total present value T. Jadi jumlah present value masing-masing T dikali T dibagi jumlah present value sama umur itu. Ya, gitu. Nah, kalau dia itu bunga ibar setahun 6 kali dalam setahun, misalnya 2 kali dalam setahun, berarti kan 6 bulanan. Maka T itu nanti tinggal di itu 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, 6 bulan ketiga. Jadi setahun itu hitung satu, tahun, 2 tahun pertama, tahun pertama 1, 2 tahun pertama 2. Ya. Tapi kalau 6 bulanan, hitungnya 6 bulan pertama itu 0,5, 6 bulan kedua 1, 6 bulan ketiga 1,5, 6 bulan keempat 2, 6 bulan ke-5 itu 2,5. Jadi T itu penting. Ya. Nah, untuk durasi sebenarnya pakai tabel ya. Tabel lebih enak malah. Tabel. Kalau yang pertama itulah T-nya. T ini kebetulan T 6 tahunan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun nih, 6 tahun. Kalau yang kedua cash flow. Cash flow itu kalau kita pegang obligasi atau surat berharga yang ada bunganya, ada jangka waktunya itu. Kalau cash flow-nya bunga dari sekuritas itu kan kita terima. Ya. Ditambah dengan akhir tahun itu tambah pokok. Ini misalnya ini pokoknya 1.000. Bunganya ada 8%. Berarti bunga setiap tahun itu 8% kali 1.000 itu 80. Jadi tahun pertama terima 80, tahun kedua 80, tahun ketiga 80, tahun keempat 80, tahun kelima 80. Nah, tahun keenam, tahun terakhir masa umur dari obligasi itu dapat cash flow-nya berapa? Bikin cash flow 1.080 dari mana? 1.000 itu dari pokoknya yang kita terima. Oh, ini tempo pokok terima. Tambah bunga tahun ke-6 80. Jadi 1.080. 80. Ya. Perhatiin ya, benar nggak ini ya? Jangan jangan baca yang lain ya. Ya. Ngerti nggak ini tabel ini? Ngerti nggak? Ngerti nggak ini tabel ini? Ya, ngerti nggak? Diamin, tanya diam.
Kalau diam, saya diam juga ya. Saya tutup aja nih. Ngapain saya ngobrol? Katanya pada diam semua. Ada saya tutup. Bapak mohon maaf, suara Bapak tadi di laptop saya kecil. Jadi pada saat Bapak penjelasan saya kurang paham, Pak. Pak, izin Pak, yang tadi kita masih belum ngerti Pak. Gimana, ngerti nggak ini? Ya, belum Pak. Belum, Pak. Belum paham, Bapak. Saya ulang lagi ya. Baik, Pak. Tabel Baik ini Pak. digunakan untuk menghitung durasi dari obligasi. Tabelnya ada 5 kolom, ya. Kolom pertama itu T. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu karena umurnya 6 tahun. Dan bunga obligasi diterima setiap tahun. Setiap akhir tahun terima bunga obligasi.
Kalau saya megang obligasi ini, saya akan terima bunga 8%. Kalau bunga kupon 8%. Kebetulan bunga pasar juga 8%. Ya. Nominalnya 1.000. Jadi kalau setahun berapa? Bunga kupon saya terima. 8% dibagi 1.000. Dikali 1.000. Dapat 80. Yang pertama terima 80. Yang kedua terima 80. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, suara saya kan sama aja kayak tadi itu. Nggak ada yang kurangi kan. Jadi setelahnya diam semua. Diam itu tadi nggak sopan. Anggap tadi kambing aja. Tanya diam semua. Volume tutup semua kan. Coba kalau sudah bicara di depan ditanya diam semua, gimana? Kesel ya. Ya. Ditanya diam semua. Nggak ada satupun buka suaranya. Soalnya di move semua. Di mute semua, di mute. Ya. Parah banget deh ya. Jadi kuliah ini bukan mencari nilai. Nilai gampang sih. Gampang nilai itu. Kasih A semua nggak ada masalah buat saya. Tapi ilmu nggak dapat. Ngapain kamu datang Zoom setiap Sabtu? Ngapain? Ilmu nggak dapat. Beli aja ijazah di luar ya. Beli ijazah di luar. Kasih duit. Dapat ijazah. Bisa kuliah. Kuliah dia cecek itu. Ngapain ke sini kamu kuliah? Kalau nggak cari ilmu. Ya. Nilai mah gampang mau saya. Ya. Jadi kalau nggak ada respon, nggak ada partisipasi, ngapain ke kuliah? Ya. Cuma aja kan. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi kalau ditanya diam semua. Ya. Nah, selanjutnya lagi ya. Ya, kolom kedua itu, jadi kupon yang diterima. Kupon itu bunga obligasi. Nah, tahun ke-6 kenapa 1.080? Karena akhir tahun ke-6 itu diterima pokok dan bunga tahun ke-6. 1.000 tambah 80. 1.080. Total bunga berapa tuh? Total bunga dan pokok terima kolom kedua itu. Dijumlahin ya 8 kali 6. Kan 80 itu 6 kali itu. 8 kali 6 berapa itu? 8 kali 5, 40. 400. Ya. Tambah 80, 480 kan? Tambah 1.000. Jadi 1.480 total pokok dan bunga terima. Nah, kolom ketiga diskon vektor. Ini present value kan diskon vektor. Present value menggunakan diskon vektor. Diskon vektor di mana? Karena bunga pasarnya 8% juga, maka diskon vektor yang pertama 1 dibagi 1 tambah 8% pangkat 1. Dapatnya 0,9259. Tahun kedua diskon vektornya 1 dibagi 1 tambah buka kurung 1 tambah 8% tutup kurung pangkat 2. Ya, buka 2. Dapatnya 0,8573. Coba surat tes di di apa di kalkulator surat benar nggak? 1 dibagi 1 tambah 1 dibagi buka kurung 1 tambah 8% pangkat 2. Benar nggak 0,8573? Coba kalkulatornya dibuka, dicari deh. Benar nggak? Boleh ulangi, Pak. 1 dibagi, buka kurung. Berapa tadi, Pak? Jadi diskon vektor tahun kedua itu 1 dibagi. Pembagi itu buka kurung. Buka kurung 1 tambah 8%. Pangkat 2. Kurung itu di pangkat 2 kan? Itu berapa? Berapa angkanya? Berapa? Sebentar, Pak. Di kolom ketiga itu, kolom ketiga baris kedua ya. Itu kalau sama judul baris ketiga itu. C2. C2 0,857. Iya, Pak. 0,57. Pak. Sama ke jumlah. 0,857. Iya, benar. Ya, kalau yang tahun kelima berapa diskon vektornya? Coba cari kalkulator. Sama nggak jumlah? Tahun kelima. Tahun kelima itu 1 dibagi buka kurung 1 tambah 8% pangkat 5. Benar nggak itu? Tahun kelima. .
0,6806. Ini udah ngerti kamu itu ya. Yang lain gimana yang lain? Sama, Pak. Sama. Sama Pak, Ya, 6, 0,8573. 6 sama. Nah, kemudian jumlah bunga yang kamu terima dikali diskon vektor. Dapat present value bunga terima akhir tahun pertama, present value-nya dikali aja 80 kali 0,92. Dapat 7407. Benar nggak? Coba. Benar nggak jumlah? 74,07. Iya, Benar nggak? benar Pak. Hah? Ngelihat 80 kali Nah, 0,9259. coba dikali dites nomor 4. 80 kali 0,7350. Benar nggak? 58, berapa itu? 58,8. Benar nggak? Betul Pak. Nah, kemudian tahun ke-6. Benar nggak? 1080 dikali 0,6302. Benar nggak? 80,58. Kalau di saya 680,6 Pak. Nah, itu pembulatan Sama ya, Pak. sama kan ya. Sama pembulatan ya. Nah, totalkan kolom keempat tuh benar nggak 1000 jumlah? Totalkan jumlahnya benar nggak 1000? Ini sudah kalau di jurusannya ada apa aja, yang keluar ada. Dalam marketing SDM, kalau marketing SDM memang nggak ngerti sudah karena nggak belajar investasi. Iya Pak, benar totalnya ada 1000,00 Pak. Nah, kenapa 1000? Karena bunga pasar sama bunga nominal. Jadi obligasi itu kita beli sebesar nominal. Ya, nominal kan 1000 kan. Tapi kalau bunga pasarnya itu lebih rendah daripada bunga obligasi, maka present value obligasi itu di atas nominal, bukan 1000, di atas 1000 nilainya. Kalau bunga pasar di bawah bunga obligasi, ya. Dia mulai premium dia, premium. Tapi sebaliknya kalau bunga pasar itu di atas bunga obligasi, misalnya di sini 9%, ya. 8%, ini 9%. Berarti apa eh, apa present value pasti di bawah 1000 nilai. Present value di bawah 1000. Karena harapan pasar kan 9%. Obligasi cuma bisa mampu beri 8%. Maka kan mengecewakan pasar. Hasilnya pasti secara matematik di bawah 1000. Ya. Dan fakta memang demikian. Harapan di bawah di harapan dia hasil di bawah harapan kan kecewa. Kecewa berarti kan nggak premium. Obligasi itu nama terdiskon gitu. Ya. Ngerti nggak? Jadi kalau terdiskon itu ya jadi beban lah bagi pemegang. Nah, kolom kelima ya. Kolom kelima itu present value kali T. Kolom keempat kali T. T mana nih ya? T yang mana? T di kolom 1. T itu. Kadang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau present value baris pertama itu dikali 1 dapatnya 74,07. Di 1. Baris kedua T-nya kan 2 itu. Juga tahun kedua. Maka present value kolom keempat dikali 2. Dapatnya 68,59 kali 2. Dapatnya 137,17. Benar nggak itu? Ya, pengalinya. Tahun ke-6 gitu. Tahun ke-6 T berapa? 6. T 6. Gitu. Jadi kolom keempat dikali 6, present value dikali 6, dapatnya present value kali T itu adalah 4083,50. Ya. Jadi kalau kolom 5 ditotalkan, berapa total? Benar nggak total? 4992,71. Benar nggak totalnya? Coba totalkan.
Betul, Pak. 4992. Nah, benar kan? Iya, Pak. Durasi itu kolom 5 dibagi kolom 4. Kolom 5 itu present value dikali T dibagi present value. Itu artinya. Total present value kali T dibagi total present value T. Jadi 4.992,71 dibagi 1.000. Ya. Dapatnya 4,993 tahun. Jadi durasinya 4,99 tahun. Umurnya berapa? 6 tahun kan? Umur obligasi 6 tahun, durasinya 4,9923. Ya. Artinya durasi itu menggambarkan sampai periode kapan obligasi itu pulang pokok ya. Ya, pulang pokok. Berarti kayak sampai 5 tahun baru dia pulang pokok. Tahun ke-6 baru dia Ya, kira profit seperti gitu. itulah. Hmm. Di tahun kelima, tahun Baru kelima baru dia profit. pulang pokok. Ya. Tahun kelima, baru pulang pokok dia. Ya, seperti itu. Ya. Ngerti ya? Kan Ngerti, total Pak. Paham, Pak. kelima kan terima 5.000 itu ya, per 5.000 kan. Iya, Pak. Nah, 5.000 kalau sudah jumlahkan apa? eh, angka 1 sampai angka 5 itu jumlah kita mendekati 1.000 itu. Jadi pulang pokoknya ya akhir tahun kelima. Ya mendekati tahun kelima lah. Jadi saya kumpulkan present value bunga selama 5 tahun itu 1.000-an tuh ya. 1.000-an. Betul nggak? Hampir 1.000-an. Jadi mendekati 1.000-an lah. Jadi itu kira-kira seperti itu. Iya. Ya. Ini karena kebetulan bunga pasar dengan bunga obligasinya sama 8% gitu ya, Pak. Iya sama, bisa jadi nggak sama. Kalau jadi nggak sama, mungkin balik pokoknya bisa jadi lebih cepat atau lebih lama gitu ya, Pak. Kalau bunga pasarnya apa lebih tinggi 8% ya, kalau 8%, berarti kan diskonnya makin besar, Iya. makin lama kan ya, makin lama, Hmm. makin lama, ya Oh, iya. Paham, Pak. itu. Karena diskonnya makin besar ya, makin lama ya. Bisa di lebih 4 tahun ya, lebih 4 tahun, ya. Tapi durasi itu pasti di bawah N, nggak mungkin di atas N. N-nya 6 tahun kan. Durasi itu maksimal N, ngerti nggak? Maksimal N durasi itu, ya. Maksimal N durasi, ya. Jadi kalau seandainya obligasi tanpa bunga, durasi sama dengan N, ngerti nggak? Tanpa bunga nih, durasi sama dengan N, ya. Sama dengan durasi, ya. Tanpa bunga. Nah, bagaimana kalau umur obligasinya apa kupon diterima setiap 6 bulan, 6 bulan. Ingat T itu ya, T itu kalau setahun 1, tahun kedua 2. Nah, kalau umur 2 tahun misalnya, bunga diterima setiap 6 bulan. Berarti 6 bulan pertama itu T nilai setengah, ya, setengah tahun pertama. Setengah tahun kedua itu 1, ya. 1,5 tahun nilainya kalau 6 bulan ketiga 1,5. 6 bulan keempat 2. Jadi nggak? Kalau pertama coba lihat nih. T-nya itu kalau 6 Iya. bulan pertama setengah nilainya. Hmm. Pak. 6 bulan kedua 1 kan dari setahun. Iya, Pak. Kalau 6 Oh, bulan ketiga 1,5, karena belum cukup 2 tahun. iya. 6 bulan keempat itu 2, ya. 4 tahun. Dia T-nya itu tahun. Kalau dia setiap 3 bulan berarti eh,
3 bulan pertama dari berapa? 1/4. Seperempat. 0,5. Pak. 2/4 itu. Kalau 4 bulan kedua 0,5. Hmm. 4 bulan ketiga 0,75. 4 bulan 3/4. keempat 1 nih. 4 bulan kedua kelima 1,25. 1/4. Dan seterusnya. Itu T. Ya. Jadi akibatnya apa? Coba lihat kalau dia terima 6 bulan selama terima setiap setahun, itu akan beda jumlah ininya, beda jumlah apa? Jumlah kolom kelima sama kolom 5 yang setahun sama kolom kelima yang 6 bulanan. Ya, pasti beda jumlah. Ya. Lebih besar jumlah yang kolom kelima kalau dia 6 bulanan daripada yang tahunan. Ya. Ya. Logika matematik seperti itu. Ya. Berarti lebih Oke. untung kalau 6 bulanan, Pak. Jadi itu ya, dia 6 bulan kalau diterima 6 bulan, jumlah kolom kelima itu lebih besar pada jumlah kolom kelima dari kalau terima setahun, ngerti nggak? Iya, Pak. Karena apa? Present value. Ya. Mana lebih besar duit sudah terima, mana lebih tinggi present value-nya kalau terima 1.000 itu 4 kali setahun sama 1 kali setahun. Mana lebih tinggi present value-nya? Diam aja gitu. Hei, Berarti present value berarti lebih tinggi yang diterima sekali setahun, Pak. berarti nggak nangkap kamu itu, belum nangkap itu. Nonton Sorry, logika Pak. aja. Boleh diulangi lagi, Pak. Coba konsentrasi baik tuh, biar tangkap itu. Ini contoh ini, kalau seandainya T itu diterima setiap 6 bulan, Hmm? kolom kelima itu total pasti lebih tinggi pada kolom kelima total kalau seandainya T-nya terima setahunan. Ya, Coba pertanyaannya, kamu uang 1.000 nih, 1.000 itu diterima setiap 3 bulanan kan 250 itu 4 kali setahun. hmm, 3 bulan pertama terima 250, 3 bulan kedua terima 250, 3 bulan ketiga terima 250, bulan ketiga 4 terima 250, total 1.000 kan? iya jadi 1.000. Kasus yang kedua 1.000 itu kamu terima di akhir tahun pertama aja Desember 1.000. Oh, Kalau iya. present value kan mana lebih besar tuh? Kasus pertama, kasus kedua. Nominalnya sama-sama 1.000. Kan sama 1.000 tadi itu. 1.000 terima 4 kali, 1.000 terima sekali. Ngerti Sama. nggak? Berarti berat kasus yang kedua ya Pak, di akhir 1.000. Mana lebih besar present value-nya? Kasus pertama, kasus kedua. Present value. Kasus kedua Pak, di akhirnya 1.000. Lebih tinggi present value-nya kasus yang pertama atau kedua? Oh, berarti pertama Pak, karena dibagi 4, 250. Tiga kan sama, Jo. Cuma di bagian 4 kan sama. Alasannya apa? Kenapa kasus pertama, kenapa kasus kedua? Kenapa tuh? Karena kalau kasus yang pertama kan per 4 bulan ya, per 3 bulan ya dibagi tiap terima 250. Sedangkan yang kedua langsung 1.000. Oh, kalau yang lebih sering, kalau yang tadi contoh 4 kali setahun itu, present value-nya lebih tinggi karena uang yang diterimanya lebih cepat dan itu dapat menghasilkan bunga lebih sering tuh. Itu sudah lebih besar tuh. Lebih betul. Sedangkan Berarti kalau itu yang sekali setahun tadi itu cuma dibayarkannya karena di akhir, jadi dibayarkannya lebih lambat gitu ya Pak. Jadi Nah, itu betul lebih kan gitu. tinggi present Kan value betul. yang Pintar kalau kamu itu. menonton. Ya, bagus jawabannya. Itu yang tadi kan konsep present. Kamu jurusan konsentrasi apa? Keuangan atau SDM atau marketing? SDM Pak. SDM udah bisa kan? Present value itu nilai waktu uang itu makin cepat Iya. terima, makin tinggi present value-nya, bukan nominalnya. Ngerti nggak? Hmm, Misalnya iya. mana lebih tinggi present Iya value-nya bisa.
kamu terima 100 juta lagi, tapi 100 tahun lagi daripada 100 juta, tapi bulan depan. Mana lebih tinggi present value-nya? Kamu terima 100 juta 100 tahun lagi. Diterima 100 juta, tapi Iya. bulan depan. Lebih tinggi present value mana itu? Contoh ekstrim. Yang bulan depan, Pak. Nah, itu. Kenapa? Kenapa, Mbak? Mbak siapa nih? Kenapa, Mbak? Ya, Kenapa? karena bisa mendapatkan masih bisa diputar lagi gitu, Pak. Masih bisa Kenapa? mendapatkan bunga yang lebih besar lagi. Karena kalau lebih cepat bunga lebih sedikit dapatnya. Ya. Kalau lebih lama bunga lebih banyak dapatnya. Kenapa lebih present value lebih tinggi yang lebih cepat tahun bulan depan? Kan bunga terima kan lebih sedikit cuma sebulan. Ya present value-nya lebih tinggi. Berarti semakin cepat uang diterima, semakin besar nilai Ya kenapa? present value. Ya, kenapa? Karena eh, dia kan menghitung nilai sekarang gitu ya Pak ya. Jadi 100 juta sekarang itu harusnya lebih tinggi value-nya daripada 100 juta tahun. Saya tahu ya. Kenapa? Karena ada, ya bentar Pak, saya masih ragu Pak. Kamu tahu nggak rumusnya? Rumusnya itu present value berapa? Kalau 100 juta bulan depan sama 100 juta setahun lagi, present value berapa? Tahu nggak hitung present value-nya? C per 1 tambah R kuadrat tadi. Apa? C per 1, buka kurung 1 tambah R, tutup kurung, C apa? pangkat Itu apa? T. Itu apa? Nilai yang 100 juta tadi ya Pak. Atau lu langsung aja 100 juta, jangan pakai simbol, saya udah tahu kok. Simbol apa? Apa kamu? Berarti Hah? 100 juta per tingkat bunga per buka kurung 1 ditambah periodenya tadi. Berarti 1 bulan gitu. Turun 1 bunga per 8%, turun bunga 8%. Coba hitung present value kalau 100 juta terima bulan depan dibandingkan present value terima 100 tahun lagi. Coba. Sekarang hitung present value. Kalau 1 bulan ke depan present value berapa? Bunga setahun 8%. Sekarang cara ngitung nggak usah sangat minta angka, cara ngitungnya. Bisa minta angka kok. Cara ngitung present value kalau diterima 1 bulan ke depan. Cara ngitung present value berapa? Berarti 100 juta per Nah, buka kurung 1 ditambah 0,0067 karena bunga per bulannya adalah 8% pergi 12 itu 0,6667 per tahun gitu. Pangkat 1. Karena waktu tutup kurung pangkat 1 karena periodenya T-nya itu 1 bulan. Jadi 100 juta per 1,006667 itu sekitar present value dari 100 juta itu sekitar udah penting setahun. Kalau ya, setahun berapa gitu apa present value-nya setahun? kalau 100 tahun ya Pak. Ya, Berapa? 100 tahun. Kalau 100 tahun berarti bunganya itu 8% atau 0,08 itu present value-nya 100 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 0,08 pangkat 100. Berarti Nah, itu. ya, kecil banget Pak Lebih besar. bedanya. Mana lebih besar angkanya present value? Lebih besar mana? Yang diterima bulan depan Pak. Kenapa? Karena T-nya ini ya Pak ya. T-nya ini mempengaruhi ya Pak. Kamu sebanyak apa? IPA atau IPS? PS Pak. IPS maka jalan logikanya. Iya. Jelas caranya udah tahu. Tapi nggak bisa banding gimana caranya? Bisa Berarti contoh gini. Begini ya. Kenapa 1 sama 1 sama 2, 2 tambah 3 sama dengan 5? Kenapa? Matematika. Kenapa kalau penambahnya 1 ini 2. Ini tambah 1 ini 3. Lebih banyak ditambah lah. Dapat 5. Kan di rumus matematika aja tuh. Ini kenapa tuh? Kenapa lebih besar present value
sebulan diterima ke depan pada setahun lagi ke depan. Kenapa? Nah, kamu udah ngitung bisa jawabnya apa sih? Karena tadi kalau dilihat dari tadi itu pengaruh dari waktunya, Pak. Semakin cepat uang yang diterima itu, semakin besar nilai uang yang diterima Untuk di masa. penjelasan kenapa di rumus matematik itu aja kenapa? Kenapa? Rumus kamu itu kenapa dia lebih besar sebulan lagi? Pembaginya lebih kecil. Oh, lebih kecil. Iya, Artinya apa tuh? semakin pendek waktunya, semakin besar nilai yang didapat. Tuh. Kenapa tuh? Eh, iya, Pak. Benar, tapi belum ada yang belum kamu jawab. Kenapa? Nilainya, iya, ya, paham, Pak. Oke. Ojek itu benar, tapi kenapa? Iya, logikanya ya, Pak. Aduh, gampang aja karena diskon vektornya lebih kecil, Mas. Oh, Diskon vektor sebulan lebih kecil pada diskon vektor 100 tahun. I see. Berarti enggak? Oh iya, karena kalau dia 100 tahun itu 219 kali Diskon lebih vektor besar lebih dari besar. 10. Iya. Makin besar dari diskon nilai jadi kecil. Kan Hmm, gampang tuh, Gampang matematik. Kalau udah tahu bisa cari matematik, bedanya kan gampang jawabnya. Nggak usah kemana-mana jawabnya. Nggak usah macam-macam kemana-mana. Soal matematik jawabnya. Bedanya itu. Nggak bisa bantah itu. Kalau jawab, ya Pak, kan diskon vektornya kalau 1 bulan lebih kecil pada 100 tahun. Ya hmm, pastilah. Present value sebulan itu lebih tinggi kan, diskon lebih rendah. Pastilah. Orang nggak bisa bantah lagi, nggak bisa nanya macam-macam lagi tuh, Itu jawabannya lebih panjang, lebih pendek, macam-macam. Ya. Terus ditanya kenapa? Panjang pendek, kenapa? Itulah matematik, Mas. iya. Matematik dipelajari kelas TK sampai SMA harus belajar matematik. Kalau IPS pun belajar matematik juga harusnya. Matematik itu kaedah kehidupan, kuantitatif itu. Kalau logika nggak jalan tuh, Anak IPS pun belajar matematik juga. Matematik itu pelajari semua tingkatan, ya. Kalau bisa dibohongi, logik nggak jalan, ya. Jawaban macam-macam inilah. Jadi tele, nggak usah tele jawabannya matematik aja, ya. Jadi diam terus semuanya. Jadi itu ya. Jadi kalau makin cepat diterima itu, makin tinggi nilainya. Kenapa? Karena diskon vektornya itu lebih lebih rendah kalau dia lebih cepat itu lebih rendah diskon vektornya. Ngerti nggak? Lebih tinggi, lebih sering, lebih lama diterima, diskon vektor makin gede, ya, gede. Diterima 4 kali setahun sama diterima setahun sekali, diskon vektor setahun sekali lebih tinggi pada diskon vektor setahun 4 kali, ngerti nggak? Ya, kalau diskon vektor makin rendah kan present value makin tinggi. Present value itu kan nominal ditambah kurang diskon vektor, ya, dikurang diskon vektor, ya, kurang diskon vektor nominal, ya. Nah, gitu juga dalam menilai karakteristik dari obligasi, ya. Jadi kalau dia eh, apa kalau durasi zero coupon bond tadi durasi sama dengan apa dengan n-nya, ya. Kalau durasi untuk n-nya tak terhingga, ya, jadi 1 tambah 1 per r itu durasinya, ya. Nah, hubungan durasi jadi bahasa tempo, ya. Durasi itu meningkat dengan semakin lamanya waktu tempo. Jadi mana besar durasi umur 3 tahun sama 4 tahun? Ya besar 4 tahun lah durasi. Ya. Jelasnya kalau durasi 3 tahun itu maksimal paling 3. Durasi 4 tahun maksimal 4. Ya. Bunga sama berarti durasi 3 tahun lebih rendah pada durasi yang kalau umurnya 4 tahun. Ya. Oh, hubungan durasi dan yield. Semakin turun durasinya, yieldnya makin meningkat. Ya. Dia makin meningkat. Ya. Yieldnya yang itu, yang apa?
Yield itu yang diskon faktornya itu Y apa RR pembagi itu ya. Jadi kalau yieldnya naik ya, maka durasi semakin turun ya. Seperti kupon maka sebenarnya durasinya di kuponnya maka sudah durasi. Kenapa? Karena peluang pokok makin cepat kan. Yang terima bunga kan makin besar makin cepat durasinya, makin rendah durasinya ya. Gitu. Ini contohnya ya. Nih buktinya. Ya. Yang elasticity terkait dengan dampak perubahan P terhadap harga. Nah, itu di perubahan R terhadap harga. Semakin tinggi perubahan harga, perubahan R-nya ya, maka lebih sensitif. Ya. Durasi itu menyebabkan makin sensitif. Kalau tinggi durasi makin sensitif ya. Sensitif. Jadi dampak perubahan harga terhadap P terhadap perubahan harga itu minus karena hubungan negatif kan. Hubungan suku bunga terhadap nilai itu kan negatif. Maka negatif itu durasi dibikin negatif sini. Ya, ini negatif. Ya. Jadi kalau R-nya naik berarti nilai turun. Kalau R-nya turun kan negatif kali negatif positif. Maka nilai kan naik ya. Durasi itu D dibagi 1 tambah R ya. 5 tambah R ya. Gitu. Jadi contoh tadi itu Pak dengan durasi 4,93 kalau suku bunga berubah 1% ya, maka berdampak kepada harga interestnya itu adalah sebesar 0,00462 atau minus 0,0462% ya. Persen itu artinya ya. Jadi dengan kenaikan 1%, harga obligasi turun sebesar 0,00462% atau sebesar 0,462. Ya, itu artinya. Ya. Durasi makin tinggi, maka ini juga makin tinggi ya. Turunnya makin tinggi. 1% durasi 5. Pasti yang 5 itu lebih tinggi penurunan harga obligasi. Durasi 1, ini 1 misalnya. 1% itu ini perubahannya kan lebih rendah lagi. Jadi makin tinggi durasi, maka sensitivitas lebih tinggi. Perubahan suku bunga menyebabkan kenaikan suku bunga 1% menyebabkan terjadi penurunan harga cukup tajam kalau makin tinggi durasi. Tapi kalau suku bunga turun, maka kenaikan nilai obligasi juga makin tajam kalau durasi makin tinggi. Ya. Maka durasi makin tinggi, risiko lebih tinggi karena lebih sensitif ya. Suku bunga turun, kerugian makin besar, maka risiko makin besar. Kenapa durasi makin tinggi? Makin tinggi. Durasi makin tinggi karena N-nya makin tinggi. Makin tinggi N, durasi makin tinggi. Ya. Sehingga makin panjang umur obligasi, makin berisiko. Karena apa? Karena durasi makin tinggi. Perubahan naik 1% bunga menyebabkan kerugian lebih besar daripada kalau durasi cuma di bawah itu. Ya. Makin N-nya makin kecil, durasi makin rendah. Ya. Nah, kalau kasih utang ke teman-teman sudah jangan lama, jangka waktunya cepat aja. Ini kasih utang besok bayar ya, seminggu lagi bayar. Itu risiko kecil tuh ya, kecil risikonya. Ya, bunga kamu terima sedikit, tapi risiko kecil. Ya, kalau risiko returnnya kecil, tapi risiko juga kecil. Tapi kalau pinjaman 10 tahun, bunga kan total banyak kamu terima. Tapi risiko besar, durasi tinggi, risiko besar. Dengan 1% bunga aja, nanti dampak luar biasa penurunan nilai pinjaman itu. Jangan lihat mata uang nominal aja, mata uang nominal ya lah makin lama umurnya bunga terima makin banyak Pak. Tapi risiko kamu terima itu lebih tinggi ya. Dan present value bunga kamu terima itu kecil ini. Ya. Sekarang durasi model ini kita mengukur menggunakan present value ya, present value ya. Present value melihat tapi langsung dihitung, nggak usah present value masing-masing, present value aset, present value everything, nggak usah. Langsung aja ke rumus tadi itu. Ya. Rumus tadi itu apa? Minus durasi aset dikurang minus kali durasi liability kali aset kali dengan
perubahan suku bunga bagi 1 tambah R. Ya. Langsung seperti itu. Ya. Dengan asumsi apa? Dengan asumsi perubahan suku bunga aset sama perubahan suku bunga liability itu sama. Ya, sesama 1%, 2%. Ya. Atau beda bisa lagi beda. Enggak 10 ini sesama 1%. Ya. Suku bunga aset liability sama 1%. Nah, ini contohnya, asetnya 100. Kemudian liability 90, equity 10. Jadi equity 10, total 100 juta kan? Aset sama utang sama equity. Ya, itu. Nah, kemudian kalau seharusnya suku bunga naik 10%, dari 10 jadi 11%. Dampaknya ke net interest income ke equity berapa? Dampak ke equity. Ya. Nah, langsung rumus tadi ini aja. Jadi dampak ke equity sama dengan minus durasi aset dikurang minus durasi liability. Tapi pakai K. K itu porsi utang dibanding total aset. Itu K. Karena utang itu pasti lebih kecil pada aset kan. Kecuali utang itu lebih besar. Kalau utang lebih besar lagi ceritanya. Ya. Bisa aja. Gimana Pak kalau K-nya itu lebih dari 1? Ya, berarti utang lebih besar pada aset. Gak apa-apa. Ya. Jadi K-nya Pak, ini kebetulan nih utangnya lebih tinggi. Utangnya 120%, 120 juta. Suku bunga naik 10%. Gimana Pak itu? Dampak ke equity gimana? Ya udah. Masukin aja angka yang ke rumus ini. Asetnya, durasi berapa, utangnya berapa, umurnya kali K-nya 120%, 1,2 kali jumlah asetnya. Hasilnya pasti 100 juta. Ya. K-nya 120, 1,2. Udah kali aja. Pasti dapatnya positif deh. Karena utang lebih banyak. Ya. Dan kalau utang itu nilai turun, dia beruntung kan? Gitu. Untung nilainya. Jadi ini ya, jadi minus durasi aset dikurang durasi liability. Dikali K ya. K itu porsi utang. Porsi utang berapa? 90% dari aset kan. Ini 0,9. Dikali durasi berapa? 3 tahun. Durasi aset 5 tahun. Ya, itu saya kasih soal. Durasi aset 5 tahun, durasi liability 3 tahun. Ya. 3 tahun. Ini jangan persepsi ini umur asetnya ya. Bukan ya. Umur aset itu apa? Umur aset ya. Oh, ini umur aset. Durasi aset 5. Ini durasinya. Durasi umur aset bisa sama dengan durasi kalau dia tanpa bunga ya. Tanpa bunga. Bisa aja. Biasanya durasi asetnya 5 tapi umurnya 5,5. Durasi liability 3 tapi umurnya 3,5 gitu ya. Bisa aja. Ya. Nah, ini durasinya di aset dikurang liability. Jadi kali aset berapa? 100 juta. Ini 1%, berarti yang dibagi itu 1% atau 0,01 dibagi 1 tambah 1%, dapat 1, berapa nih? 1 ditambah 10%, ya. Ini 10%. 10%, oh 1 tambah 11%. Berarti 1,1. Ya. Ini 1 tambah 11% gitu ya. Ini 1,11. Ini 10% lah. Ini kan R-nya bukan 11%, masih 10. 1 tambah 10% jadi 1,1. Jadi Pak 209 juta. Jadi terjadi penurunan equity sebesar 2,09 juta turunnya. Ya. Jadi penurunan equity. Ya. Akibat bunga naik 1%. Ini rugi. Rugi minus 2,09%. Minus 2,09 juta. Nah, equity berapa? Setelah ada penurunan kenaikan suku bunga itu, equity berapa? Equity sama dengan 10 dikurang 2,9 juta. Ya. Nah, ini jadinya. Ini bisa juga sudah hitung dari, ini kan totalnya nih, 2,9 juta turunnya. Ini 10 juta dikurang 2,9 juta, dapatnya 791 juta. Kok ada angka 95, Pak? Dari mana? 87 dari mana? Nah, dapatnya 85 itu dari present value, N-nya 1, ya. N-nya 1, ya. Bunga berapa? Bunga 10%, 11%, ya. Jadi ini berapa? 100 juta dibagi 1 tambah 11%, ya. Pangkat 1 dapat 95,45. Kalau utang gimana dapatnya? Jadi 90 juta dibagi 1 tambah 11%, pangkat 1 dapat 87,54. Present value-nya itu.
Present value L itu di tahun pertama itu 87,54. Dia dapat 95,45 juta. Nah, selisihnya sama dengan selisih aset yang menggunakan present value dengan liability menggunakan present value 7,91. Persis selisih itu menggambarkan turunnya nilai sebesar 2,09 juta. Yang dapatnya di sini rumusnya. Ya, sini rumusnya dapat ya. Itu. Itu artinya ya. Apa kesulitan dalam ada pertanyaan nggak durasi model, ada pertanyaan nih ya. Durasi model itu jadi kita bisa menghitung berapa dampak penurunan suku bunga terhadap equity. Itu menggambarkan terhadap perubahan equity itu menggambarkan rugi. Ruginya berapa? 209 juta. Lalu rumusnya ini ya. 1% menyebabkan rugi 2,09 juta. Rugi. Posisinya setelah turun 11% di posisinya. Ini posisinya. Ya. Jadi equity-nya 10 juta dikurang 209 juta dapatnya 7,91 juta. Nah, ini di mana aset 90 juta ini? Dapatnya 100 juta dibagi 1 tambah 11% pangkat 1. 87 juta di mana? 87,5. 90 juta bagi 1 buka kurung 1 tambah 11% tutup kurung pangkat 1. Dapat 87,54 juta. Ya. Itu ya. Ngerti nggak? Nah, kalau di praktisi itu di dunia praktek ya, durasi itu membutuhkan biaya yang besar. Durasi itu. Jadi menghitung durasi kita butuh biaya besar, ya. Sehingga sulit kita itu mencari durasi. Karena menghitung kan butuh sistem apa softwarenya diganti, ya. Kemudian sistem juga dididik lagi. Ya. Itu. Tapi kalau udah ada nggak masalah sih. Kalau bisa investasi, bisa ngitung durasi di aplikasinya nggak ada masalah ya. Jadi ini masalah biaya aja. Kalau pekerjaannya lebih cepat sih. Kalau aplikasi diganti cepat. Dan biaya investasi aplikasi itu. Imunisasi merupakan permasalahan dinamis. Imunisasi itu gimana caranya supaya perubahan suku bunga nggak berdampak pada equity. Jadi cara gimana? Caranya sama aja. Jumlah aset sama jumlah liability. Pasti nggak berdampak. Jumlah aset sama dengan jumlah liability. Durasi sama. Aset 4 tahun, liability 4 tahun. Jumlah sama. Ya itu nggak ada masalah, suku bunga nggak ada masalah. Berapa suku bunga dampaknya 0. Ya. 0. Tapi kan nggak mungkin bank masa ya sama, berarti spreadnya nggak ada kenaikan juga sama 1%, bunga juga sama, nggak mungkin lah. Pasti bunga pinjaman mesti lebih rendah ya. Juga pinjaman berapa nih? 5% juga berapa suku bunga pinjaman? Pinjaman mana? Ya. Ini nggak sama nih, bunga pinjamannya sama 11% juga ya. Suku bunga akan meningkat 11%. Jadi suku bunga pinjaman 11%, aset 10%. Iyalah gini rumusnya. Kalau beda kan hitung sendiri. Ya. Perubahan suku bunga itu sifatnya yang besar dan kompleksiti. Nah, itu imunisasi tadi itu. Jadi saat pemegang saham diproteksi secara penuh dari interest rate income, ya, itu melalui imunisasi. Cara terbaik adalah untuk memproteksi diri dari interest rate dengan cara menyesuaikan jangka waktu aset dengan jangka waktu liability. Mungkin sama lah. Kalau nggak sama mendekati ya. Jadi jangan terlalu misalnya aset 5 tahun, utangnya setahun itu kan gap dari apa jatuh temponya tinggi sekali. Tapi kalau mendekati sama itu mengurangi dampak risiko terhadap perubahan suku bunga. Ya. Atau menyusun neraca di mana maturity aset dan liability sama 0. Ya. Nggak mungkin ini. Tapi diusahakan di mana sama dengan jumlah sama, liability sama ya. Jadi nggak ada perubahan suku bunga ya. Nah, imunisasi tidak selalu menghilangkan interest rate risk bagi lembaga keuangan ya. Kalau terjadi tadi apa? Tadi kan terjadi di mana kalau aliran kasnya beda. Ini jangka waktu sama, utang sama, aset 5 tahun, utang 5 tahun juga. Kemudian di aset itu 100 juta, liability 100 juta juga. Ya. Tapi ada bedanya. Kalau aset itu 5 4 kali, kalau utang bayar sekali aja. Itu masih beda. Itu nggak imun. Ya.
Walaupun sudah menyamakan dia temponya sama 5 tahun sama. Tapi kalau diterima beda pola aliran kas itu kan ada masih dari risiko. Risiko. Itu. Nah, nanti ya coba saudara cari soalnya, soal nomor 9 PR ya. 9, 10, 11, 14 ya. Nah, ini PR-nya. Nanti sudah kumpulkan melalui GCL ya. Individu kerja individu ini. 9, 10, 11 sama 14 ya. Itu ya. Ini PR-nya. Nanti dikumpul di GCL. Individu kalau kelompok nih. Boleh sudah menjadi kelompok tapi bikinnya sendiri. Ya. Sendiri. Baik, Pak. Itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lain nggak? Pertanyaan nggak? Ini waktu ini masih jam 11 ya. 11. Lebih cepat lagi baik ini. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya. Oke, saya cek absen lagi. Punya ada yang datangan ya. Itu Zakiri udah datang. Apa nih Kasfilah udah? Nggak ada. Udah Randi Hadir, ada. Pak. Randi ada. Oke. Kemudian satu itu ya. Jadi satu nggak datang ya. Satu Kasfilah nggak datang ya. Kasfilah nggak datang. Biasa Sen dan Rasif juga ya. Oke, kemudian stop share ya. So, kita foto dulu ya. Ya. Oke, silakan buka buka ininya. Buka kameranya ya, kamera. Saya hitung 1, 2, 3. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya masukin grup dulu. Saya cek di grup. Oke, udah. Di loading ya. Udah ada masuk belum? Sudah, Udah Pak. masuk. Sudah, Oke, Pak. dengan masuknya foto tadi, maka berakhir sudah kuliah hari ini. Waktu sampai 12, tapi jam 11 sudah cukup lah ya. Lama-lama ya, nanti sudah bosan, saya juga bosan deh. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Saya nggak tahu Sabtu depan itu kan ada wisuda ya. Ada wisuda. Apakah nanti ada kuliah pengganti? Belum ada pengumuman deh. Pengumuman. Jadi kalau PR-nya dikumpulkan Jumat besok, ya tetap dikumpulkan Jumat ini. PR itu ya. Sama tugas video presentasinya. Ya. Tiba kuliahnya mungkin kalau ditunda karena ada wisuda, berarti bisa hari Senin, hari Rabu, Selasa atau apa ya. Jadi nanti kuliahnya mungkin
diganti hari Senin atau Selasa ya. Karena Rabu udah kuliah ya. Senin Selasa itu kuliah pengganti. Kita cari kuliah pengganti aja ya. Ini kalau enggak Senin kuliah pengganti bisa juga. Senin ya. Iya, baik, Pak. Kuliah pengganti bisa jam 7 ya. 7 malam. Baik, Pak. Insya Allah bisa sih, Pak. Jam 7 malam. Senin atau Selasa ya, Pak? Ya, jam 7 malam bukannya 7 pagi ya. Baik, Malam. Pak. Senin ya. Baik, Pak. Takutnya enggak, kalau nggak diganti nih susah cari di akhir-akhirnya ya. Oke, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu minggu depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak Pak Ya, Spartan. Terima kasih, Pak Spartan. Sehat-sehat, Sehat Pak. selalu, Pak. Sama-sama. Sehat-sehat ya, Pak. Ya, sama-sama.